Tes Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar teman-teman? Cek. Bisa terdengar? Kalau bisa kasih komen ya. Maaf kalau agak sedikit tidak kondusif seperti biasanya karena masih ada di luar. Teman-teman dari mana aja sudah hadir boleh nih buat kasih tahu dari kota mana aja kali aja ya kan, ketemu yang sama nanti bisa minta kodenya kan. Oh udah dibalas ini, berarti udah terdengar ya. Alhamdulillah. Diajakin temennya yang belum hadir silahkan di mention, ditarik karena kita akan ngobrol yang cukup seru tentunya. Obrolan yang nggak biasa dan mungkin nggak bisa didapetin di tempat lain karena narasumber kita nanti akan menarik sekali ini. Ada Kang Coki, ya, Masya Allah. Beliau salah satu pembina di kelas Productive Marriage dan juga dia malah foundernya. Yang dari Semarang, Maharani dari Semarang, Devi Wahyu dari Jogja. Ini Semarang gerimis. Saya ini kebetulan wifi-nya trouble jadi keluar. Ini ada di cafe terus tadi kayak gerimis gitu. Cikarang. Dari mana-mana nih, Masya Allah. Baik teman-teman semua, Insya Allah nanti kita akan ngobrol lebih lanjut sama Kang Coki. Buat teman-teman yang punya pertanyaan ya, yang khusus nanti boleh banget ditanyakan di kolom pertanyaan. Jadi nanti nggak ketumpuk. Buat teman-teman yang mungkin pengen nanya juga tapi sudah terwakili dengan pertanyaan rekan-rekan yang lain atau mungkin malu pengen bertanya langsung, nanti boleh di like aja, nanti yang paling atas kita bacakan. Oh Jogja juga hujan, berarti hujan semua, Masya Allah. Baik, udah ada 40 orang, kita mulai aja ya. Saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur adina Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua. Kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga ya terpenting adalah nikmat iman, karena iman itu mahal sekali gitu. Tidak cukup hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tanpa pengamalan yang terbaik gitu. Kemarin tim Toyan nikah, ini hostnya kan. Oh iya, tapi bukan saya yang nikah. Dan alhamdulillah dengan iman itu kita pula ditunjukkan jalan untuk bisa menuruti setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara ikhtiar dalam penghambaan perwujudan daripada kesaksian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya penyerahan sepenuhnya. Kita berikhtiar di sini untuk mencari pasangan dengan tata cara yang memang dibenarkan oleh syariat. Kita berdoa kepada Allah semoga langkah ikhtiar ini bisa menjadi pahala bagi kita semua. Udah ada Kang Coki, kapan hostnya nikah? Kita langsung undang aja nih. Saya coba undang ya Kang Coki. Kalau nanti nggak bisa boleh request. Sambil nunggu nih, kita lanjut ngobrol. Kapan itu yang nikah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas didoain. Saya grogi nih. Walah. Saya ini yang mas teori grogi gitu. Saya yang grogi ketemu. Waduh. Zaki, ya Allah. Sekarang live sama guru sendiri gimana gak grogi coba? Alhamdulillah. Jadi mungkin saya cerita dulu ya Kang Coki ya. Tadi ada beberapa silakan, boleh. Iya, jadi teman-teman kemarin itu kita live di salah satu akad ya. Itu ada teman kita dari tim Toy juga, tim konten, ikhwannya tim konten, kemudian nikah dari aplikasi juga. Jadi nemu pasangannya di aplikasi, udah proses kan. Alhamdulillah kemarin akad.
Jadi memang tim TOI tapi memang menggunakan aplikasi juga. Makanya kemarin kami live dan alhamdulillah banyak juga yang melihat dan mendoakan. Nah, semoga nanti Jawa Silah jadi nyusul gitu. Dan Kang Coki ini, kita langsung ke tema pada malam hari ini. Kang Coki ini guru saya, teman-teman. Saya kemarin ikut kelas pranikah beliau di Productive Marriage. Masya Allah, luar biasa ya. Banyak yang belum diketahui, karena nanti beda kalau misalnya kita masuk ke kelas, terus diskusi, dikasih tugas juga sama Kang Coki. Terus ada feedbacknya juga tugasnya. Nah, itu seru, nanti banyak banget pemahaman-pemahaman yang kita nggak bisa dapat gitu, misal dari buku atau dari cerita temen gitu, karena pengalamannya banyak banget nih. Ditambah nanti di grup juga ada sharingnya gitu, jadi ada yang curhat, Kang saya masalahnya gini gitu. Nanti bertambah Aneh-aneh ya. Curhatnya aneh-aneh. lengkapnya mungkin kita kasih kesempatan nih buat Kang Soki kenalan dulu ya. Oke, baik, Betul, baik, baik. Aduh, kadang-kadang aneh ketemu Zaki ini gitu ya. Ininya TOI ini gegeduknya ya gitu ya. Apa gegeduk, bahasa bahasa Semarang apa ya gegeduk ya? Tokoh lah. lakon. Ya, baik. Oke, jadi teman-teman mungkin saya kenalan mungkin bagi yang baru ketemu sama saya. Jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Coki. Jadi panggilnya biasanya Kang Coki karena saya asli orang Bandung. Kebetulan sekarang aktivitas tuh sebagai seorang life coach dan juga saya dan juga istri itu sebagai founder dari kelas yang namanya Productive Marriage Intensive Class. Jadi kelas persiapan pranikah untuk mencapai pernikahan yang produktif dan bahagia. Kurang lebih gitu ya. Dan ini Zaki adalah orang yang terjebak ikut kelas itu ya. Aduh. Alhamdulillah. Saya bersyukur sekali terjebak terjebak dalam kebaikan, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, Seru ya? ya teman-teman, seru. Alhamdulillah seru banget karena ya nggak itu aja, apa namanya, itu kelas pertama kali saya juga kan, jadi sempat nggak. Oh, kelas pertama ikut kelas pranikah ya? Iya, awalnya nggak punya bayangan gitu. Kalau belajar pranikah sendiri kan lebih ke buku sama YouTube ya. Terus Ya, benar-benar. ikut pranikah itu kayak, oh begini gitu, dan itu banyak yang belum dapat gitu. Kayak hal-hal yang kompleks di luar kondisi ideal kan kita nggak bakal dapat di kondisi yang ideal gitu kan. Makanya kemarin seru juga gitu, apalagi kan fleksibel tuh, bisa ditonton lagi kalau misal memang pas kegiatan gitu. Nah, teman-teman rekomen banget buat kelas ikut pranikah, ikut kelas pranikah sama kan. Nah kan, Iya. Sampai ada ya di formnya tuh, di formnya apakah Anda yang suka ikut live atau sukanya ikut rekaman? Ada tuh di form. Maklum. Maklum, soalnya saya juga kalau ikut kelas sukanya ikut rekaman. Enggak pernah. ada yang titip TA ya. Iya, betul, betul, betul. Maklum lah, anak jalanan, jadi nontonnya sambil jalan sambil dengerin. Saya alhamdulillah. Baik, kita akan ngobrol nih, luar biasa. Kang Soki mau dibedah ini tentang bagaimana Aduh, perjalanan apa nih kita beliau. bahas apa hari ini kita? Ya, kita akan membahas tentang bagaimana belajar dari kegagalan dengan tema terus melangkah, woy. Terus melangkah sampai sah gitu kan. Jadi ta'aruf ini kan jadi salah satu ikhtiar pemuda-pemudi dalam mencari pasangan. Nah, ta'aruf itu sendiri tentunya apabila dijalankan dengan sesuai sistem dan syariat yang memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perintah dan melalui wasilah Rasulnya, tentunya ini bisa menghindarkan kita dari perbuatan maksiat dan juga segala kemudaratan yang ada. Tapi dalam pelaksanaannya kan banyak tuh Kak, kendalanya juga, mulai dari nggak cocok visi misinya, mulai dari bukan nemu-nemu nih ikhwan atau akhwatnya gitu yang cocok gitu, ditolak juga gitu tanpa alasan misalnya kan. Dan masih banyak lagi gak dapat restu orang tua gitu kan. Nah, masih banyak lainnya gitu. Nah, kondisi-kondisi yang demikian kan tentunya kan banyak teman-teman juga yang tatu, wes. Tatu itu luka kan, patah hati gitu kan. Ya, jadi dia sedih, galau berkepanjangan. Kira-kira sebagai orang yang telah ditolak 16 kali kan Soki ini ditolak 16 kali. Nah, nanti boleh direview dulu kan. Dari pengalaman juga boleh.
Bagaimana sih Kang penolakan demi penolakan itu apa saja biasanya jenisnya, kemudian bagaimana kita eh, Ada ada bagaimana teorinya kita ya. Jadi mengatasinya ya. kita bahas teori jenis-jenis penolakan nanti. Ya. Kalau nanti begitu orangnya udah, oh ini nih gitu, udah ada Oh patternnya. ini teori yang ini. Ini teori ditolak karena orang tua. Ini teori ditolak karena terlalu baik. Nah, Baik, itu baik, kira-kira yang membuka bahasan ini. Ini bahasan ini teman-teman, saya senang. Jadi gini sebetulnya. Ini sebetulnya sebuah cerita apa ya? Saya nggak nyangka bahwa saya akan mengalami ini juga ya. Eh, jadi saya itu menikah dengan saya menikah sama istri saya yang sekarang itu adalah sebenarnya percobaan yang ke-17 gitu. Gitu. Jadi ini percobaan ke-17. Nah, maksudnya kita nggak pernah membayangkannya karena waktu nggak tahu ya. Mungkin Zaki di sampai titik sekarang atau teman-teman yang mau nikah ataupun yang udah nikah ya, mungkin dulu nggak pernah ngebayangin kayak gini. Ayo kita cari sampai belasan itu nggak ada kebayang ya. Maksudnya kan kita kan berharap one shot one goal lah kalau main bola ya, sekali coba berhasil gitu ya. Apalagi percobaan pertama tuh yang the best banget itu pasti terjadi lah, yang kayaknya tuh beyond gitu ya gitu. Jadi ini yang terbaik itu ternyata nggak dapet gitu. Jadi eh ya kurang lebih itu insya Allah yang akan kita bahas ya gitu. Terus kenapa akhirnya sampai 16 ini saya tetap lanjut sampai ke 17, karena kadang-kadang nggak memungkiri ya, maksudnya kita kalau udah gagal tuh males banget sebetulnya. Ya nggak pernah nggak gitu ya, gitu. Teman-teman ngerasain nggak? Kayak Zaki ngerasain nggak Zaki? Zaki udah berapa kali coba saya tanya sampai detik sekarang? Zaki gini, ya pertanyaannya gini, Zaki baru berapa? Ada barunya. Zaki baru berapa? baru sekali kayaknya. Kalau dari Toy Baru sekali. sekali. Baru sekali. Alhamdulillah. Ya tapi jangan banyak-banyak ya, ini bukan rekor ya, karena gendong juga sih banyak-banyak ya. Manusiawi. Jadi waktu itu ini apa namanya tuh ya? Sebenarnya nggak benar-benar yang langsung ditolak banget ya Jack ya, dan teman-teman nggak yang saya ngajuin 16 kali ditolak nggak. Tapi maksudnya begini, kita kan biasanya kita ngelis ya teman-teman ya. Kita kan pasti ngelis ya. Biasa, ini kalau di kelas produktif merit diajarin ya gimana kita ngelis calon ya gitu. Ngelis calon itu satu persatu kita kita apa ya kita usahakan untuk jadi calon kita gitu kan. Saya bukan tipe yang tebar jala, bukan gitu. Karena kalau tebar jala, pas dapatnya banyak kita pusing. Jadi one on one aja, kita punya list satu-satu dari atas gitu. Dan itu nggak langsung 16 kok listnya, nggak langsung 16. Satu yang terbaik. Ternyata yang pertama itu menarik ya. Maksudnya yang pertama ketika diajukan ke orang tua ngobrol ya. Ini menarik juga. Eh, Ketika saya nentuin calon pertama itu juga adalah titik pertama saya ngobrol serius sama orang tua saya gitu. Mas saya mau nikah dan ini calonnya. Itu menarik tuh. Itu adalah nggak tahu ya kita pernah diobrolin. Zaki pernah ngobrol tuh nggak sama orang tua tentang calon itu, pernah nggak? Pernah, pernah. Terus gimana respon orang tua tuh? Berproses sih dari awal menolak, bener-bener menolak kayak enggak lah, udah ngebahas yang lain gitu. Soalnya masih kuliah waktu itu kan. Oh iya. Sekarang juga masih kuliah sih, cuman kondisinya beda gitu. Sampai akhirnya mau dengerin, mau diskusi, sampai akhirnya mau ngasih itu juga, mau ngasih penilaian gitu dari orang yang saya maksud gitu. Tapi jadi terbuka kan obrolan sama orang tua ya. Betul, Itu menarik betul. ya, benar nggak? Benar nggak? Iya, Itu betul. sesuatu yang itu saya menarik loh. Iya. Karena itu bukan obrolan yang sering kita bahas sama orang tua gitu. Mah, ini ada calon gitu. Nah, yang pertama itu menarik karena saya dapat insight tentang bagaimana memilih calon dari orang tua. Kayak orang tua gini, latar belakang keluarganya kayak gimana sih? Kamu lihat nggak gitu orangnya kayak gimana? Itu insight yang menarik buat saya karena iya saya tuh dulu milih karena suka. Tapi latar belakang keluarganya gimana ya? Karena kan ini kan akan berpengaruh karena kita menikahkan keluarga gitu. Jadi akhirnya kita coba lagi diskusi gitu kan. Nah akhirnya ternyata akhirnya kesimpulannya apa? Ini nggak jadi. Calonnya ini nggak jadi. Jadi ini coret satu gitu. Nah jadi ada calon-calon yang emang sudah kita masukkan ke dalam list, tapi kita sendiri yang coret. Karena akhirnya kita sendiri yang memperdalam ini benar nggak? Kan kita tertarik mah wajar ya. Apalagi laki-laki physically kita tertarik. Apalagi kalau ceweknya baik gitu ya, kadang kita suka salah sangka gitu. Ceweknya biasa aja gitu, tapi kita merasa kok ini perhatian banget padahal kita yang kegeeran. Nah, itu sering jadi list ya. Nah itu akhirnya ada yang kayak gitu.
Lalu pengalaman juga ada yang di list ternyata menarik nih. Pas saya kepo misalnya lebih dalam, tiba-tiba dia ngasih undangan. Ini Coki ya nanti datang ke nikahan saya. Padahal kalau ini latar belakang udah oke, keluarga udah oke, sip sip, oke sip. Ini mau saya ajuin nih, saya mau tanya nih minggu depan. Nah, pas ketemu, pas sengaja saya pura-pura MC bareng gitu alasannya. MC yuk gitu yuk. Nah, duet, pas duet, beresnya itu, Zak. Beresnya itu ya. Coki, doain ya, insya Allah nih aku lagi proses dan mau nikah, kata gitu. Oh iya, iya. Ditawarin suruh MC di nikahnya nggak kamu? Enggak tuh. Maaf, maaf saya tidak ya gitu ya. Ya gitu. Enggak lah gitu ya. Jadi ada yang kayak gitu, ada gitu ya. Ada juga yang menarik kayak gini. Ini beberapa cerita yang menarik aja ya, belum. Nanti kita bahas lebih dalam. Ada yang kayak gini. Wah, dia bukan orang Jawa nih gitu, bukan orang Sunda terutama latar belakangnya. Dia di beda pulau gitu, lahirnya, aktivitasnya gitu kan. Padahal ini menarik banget, orangnya baik kan, solehah kelihatannya gitu. Nah, terus yang menarik adalah akhirnya saya diskusi sama orang tua gimana gitu kan. Kata orang tua bilang, wah suku itu penting buat kita, buat keluarga kita. Karena keluarga besar saya itu kan orangnya Sunda semua, dan kita ngobrol pakai bahasa Sunda. Jadi ini sebenarnya nggak wajib juga buat semua orang. Cuman di kita ada value di mana kita ingin bisa membudayakan bahasa itu gitu. Ya, pakai bahasa Sunda diteruskan. Jadi kalau bisa yang ngerti lah keturunan Sunda. Kita tolak akhirnya, saya tolak akhirnya karena ini beda suku kan. Pandangan saya tuh dia lahirnya beda di tempat di luar gitu. Tiba-tiba beberapa minggu setelahnya saya undang jadi pembicara, dia jadi pembicara, saya undang nih si calon, si orang ini. Dia ngasih undangan. Nikahnya itu di Bogor. Saya nggak boleh bilang sebenarnya ini mesti kayak adalah dia dia sebuah daerah di Jawa Barat ya gitu ya, Jack ya. Dia bilang, kenapa di Jawa Barat? Iya, soalnya saya orang Sunda, katanya gitu kan di sini sih. Oh, gitu. Oh, tapi kemarin saya lihat mah di daerah sini. Oh, bukan itu mah, saya memang magang di sana gitu, terus numpang lahir di sana. Oh, jadi pentingnya kita belajar untuk mengenal calon lebih dalam tuh jangan jangan sekilas-sekilas ya gitu ya. Ya udahlah gitu lah maksudnya. Tapi saya percaya maksudnya itu adalah bagian dari proses kita belajar ya. Jadi ya itu yang menarik buat saya, banyak banyak pengalaman yang menarik ya. Mungkin nanti kita perdalam, tapi intinya ternyata setiap perjalanan itu, setiap kegagalan buat saya menjadi sebuah cerita dan pelajaran. Itu yang membuat saya akhirnya gini, ya si gendok sih gitu, maksudnya ditolak tuh gendok, tapi sakit hati, tapi maksudnya habis itu, oke kita bangkit, karena ada hal yang bisa saya syukuri adalah, setiap saya gagal sama orang, ada sebuah pelajaran besar yang saya dapat, dan membuat saya bisa jadi seperti ini, bisa jadi, apa ya, bisa banyak belajar, dan bisa, oh ternyata harus kayak gini ya, dan akhirnya itu bisa membekali saya buat jadi seorang suami gitu. Saya bersyukur lah gitu salah satunya gitu. Gitu sih Kak. Ya baik. Berarti tadi poin intinya adalah pertama sikap menerima, kemudian sadar sepenuhnya bahwa ada hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian itu gitu ya. Ini nolaknya parah sih, langsung undangan. Ini kan langsung kayak skakmat gitu ya. Apalagi tadi salah. Taunya orang Jawa ternyata orang Sunda. Iya, gitu mah itu sih. digas. Aduh, tahu gitu kan digas ya. Maksudnya kita kan nekat ya. Maksudnya nekat tuh, udahlah ajuin aja gitu loh, Zak, gitu. Ternyata terlalu banyak. Jadi ini terlalu menganalisa berlebihan saya tuh, tapi kurang data juga sih. Nah itu teman-teman pastikan ya. Atau ada yang sama juga ceritanya, silakan di-share. Nah, Baik. boleh ya. Ada pengalaman unik kan mungkin teman-teman ya gitu. Kita ini ngobrol aja bareng-bareng. Betul. Tadi berarti untuk mengolah emosinya tadi lebih ke menerima, kemudian mengambil hikmah dari pelajaran tersebut. Pernah nggak sih kan pas ketolak gitu, kan kita kan suka cari hal yang menyebabkan kita ditolak gitu. Kenapa sih? Kenapa ya? Apa yang kurang dari saya gitu? Apalagi kalau penolakannya itu nggak ada alasan yang spesifik gitu. Atau memang disembunyikan kata dia demi kebaikan misalnya. Nah, kira-kira apa aja sih Kang yang baiknya itu memang kita ambil nih nilainya, maksudnya kita korek gitu untuk kebaikan kita, dan apa aja yang sebenarnya lebih baik untuk jangan dikorek karena justru bukannya tambah healing, bukannya tambah move on, malah tambah sedih gitu. Oke. Menarik. Jadi
dulu ya jadi gini, ini saya cerita sedikit ya. Eh, ada salahnya juga di diri saya gitu ya. Saya dulu ngerasa pede banget bahwa kalau saya ngajak orang nikah pasti diterima. Itu kesalahan pertama. Alasannya kenapa gitu? eh Ya intinya saya merasa bahwa saya orangnya oke, baik gitu ya gitu. Ganteng enggak sih, maksudnya dibilang ganteng juga enggak, biasa aja gitu. Cuman kayaknya oke lah mungkin. Dan terus waktu itu ya, yang menarik adalah eh ada perempuan yang bilang gini. Ini salah satu yang waktu itu saya mau ajuin ya, si perempuannya ini yang nolak saya itu. Jadi dulu dia bilang gini pas ketemu saya kan, saya tuh lihat foto, oh ini benar, ini dulu adik kelas saya gitu. Wah gitu ya. Oh orangnya juga oke lah, secara fisik baik gitu kan, aktivitasnya. Ketemu di sebuah event gitu. Terus saya merasa bahwa, oh Allah tuh membukakan jalan untuk kita. Kebayang gak sih, Zak, kayak semesta mendukung lah gitu kan. Ketemu, habis itu ngobrol di masjid ya. Di masjid ngobrol, terus dia bilang nih, aduh, Kang Coki tuh siapa sih yang nggak mau sama Kang Coki gitu. Nah itu dia bilang itu yang bikin saya pede. Nah seminggu setelahnya saya ngajuin ke beliau, ke dia, saya ngajuin nih. Saya ngajuin untuk ngajak nikah, ini mah udah bilang ngajak nikah. Gak mau dia aja. Gak mau, padahal dia nge-statement bahwa kayaknya siapa aja mau sama Kang Coki gitu ya gitu. Akhirnya nggak jadi gitu kan waktu itu. Ya udah, itu sakit hatinya parah banget itu. Yang itu ya ngedrop mental gitu. Itu adalah kali pertama ditolak dan rasa sakitnya begitu. Nah, tapi gimana akhirnya kita apa ya tadi? Bagaimana akhirnya kita terus bangkit lah gitu ya dari jatuh. Yang pertama adalah gini. Sebenarnya poin yang pertama adalah ternyata sakit hati itu real ya, karena kita manusia bukan robot ya. Dan itu kalau gini, Zaki yang pertama itu Zaki yang ditolak atau Zaki yang nolak? Ini yang pertama kan Zaki kan baru sekali nih. Nah, Iya. itu Zaki nolak atau Zaki ditolak? Kalau Dibongkar di sini. kalau sempat nolak itu prosesnya nggak jauh. Ya, ya, ya. Kalau ditolak itu prosesnya ya baru tapi serius gitu. Maksudnya serius itu udah ada step-stepnya lah gitu. Jadi ini ditolak nggak yang terakhir ini? Ditolak. Kalau saya pas nolaknya itu lebih ke baru gini, Tat. Lebih ke baru kayak ini ada yang mau taruh nih, kalau gini mau enggak itu. Nah, dulu kan nyampein gitu. Nah, itu saya enggak gitu. Enggak sampai udah terus berjalan terus tolak enggak. Jadi langsung enggak. Oh jadi iya. Nah, Zaki pernah ngalamin ditolak nggak? Pernah. Rasanya gimana, Zak? Rasanya bingung. Rasanya Waktu itu bingung aja sih gitu. Kenapa ya gitu. Oh, penasaran. Gitu, ya, Tapi nggak sakit hati, Zaki nggak sakit hati. Enggak, karena waktu itu enggak ekspektasi terlalu tinggi nanti iya. bakal gimana gitu. Good. Nah, ini pelajaran dari Zaki ya, yang akan saya share nih. Jadi, teman-teman, biasanya orang ketika ditolak pertama kali itu adalah itu pasti sakit hatinya parah. Saya pernah ngobrol sama salah satu teman di Wakaf Salman ya, teman saya kalau nonton ya. Sampai ngobrol tuh, baris itu, Cok, emang gini ya sakit ya kalau ditolak itu ya. Emang sakit saya bilang. Maksudnya, ya udah kita kan manusia gitu kan. Dan ya udah biasa aja gitu maksudnya. Saya nggak bisa bilang biasa aja gak usah sakit hati, nggak bisa. Biasa aja terima sakit hatinya. Mau marah, mau ngedrop, mau tiduran rebahan ya terima aja gitu, rasain aja gitu. Karena itu pengalaman pertama. Tapi pelajaran terbesar dari situ, yang pertama ini kan kegagalan pertama ya. Apa yang membuat saya akhirnya juga ya udah ayo lanjut lagi sampai percobaan ke-16. Karena waktu itu mentor saya, sebenarnya bukan mentor, murabi saya, bilang gini, Coki, dia bisa nebak gini, sakit hati nggak ditolak? Saya sakit hati gitu. Apa yang membuat kamu sakit hati? Apa ya? Karena mungkin gini ya, saya udah ngebayangin bahwa ketika saya ngajuin mau nikah, saya udah ngebayangin bahwa nanti kalau nikah, oke, saya jadi suami gini di rumah, istri gini. Udah dibayangin itu konsepnya nanti rumah tangganya kayak gimana tuh. Nanti kalau misal istri, ini kan calon istrinya ini aktif dakwah, oh ya nanti dia dakwah, mungkin saya ngantar gimana. Jadi udah kebayang nih. Lalu kata murabi saya bilang, nah itu yang membuat sakit hati, karena kamu sudah punya ekspektasi dan ternyata itu tidak terjadi. Itu yang pertama. Nah, maka ekspektasi ini kaitannya sama apa? Niat sebetulnya. Coki ngerti nggak niat nikah untuk Allah itu apa sih sebetulnya? Nah, kita kalau ngomong ta'aruf, sering banget bahas niat nikah karena Allah. Tapi prakteknya ngerti nggak?
praktiknya itu ngerti nggak sih kayak gimana gitu. Nah akhirnya murabi saya bilang, "Nah, niat karena Allah tuh ya Coki ya, kamu nggak, bahkan kamu nggak kenal calonnya, kamu nggak akan sakit hati, kamu nggak masalah. Karena siapapun calonnya, kamu akan berusaha menjadi suami yang bisa membawa keluarga ke surga. Itu poin. Siapapun calonnya. Tapi nggak serandom itu, dia bilang nggak serandom itu. Cuman kamu tidak akan sakit hati ketika ya itu tidak jadi gitu. Karena berarti Allah bukan nunjukin yang itu calonnya gitu. Ya Allah cuma ngeliatin aja itu calon, tapi bukan itu istrinya gitu. Ya udah. Jadi ya sekarang ini juga pelajaran. Coki niatin ini buat Allah, bahwa apapun yang terjadi itu kehendak Allah. Karena katanya Allah itu kan tahu apa yang terbaik buat kita gitu. Sekalipun kita nggak suka, dan sebaliknya apa yang menurut kita itu baik buat kita, kita suka. Kayaknya ini nih, pokoknya harus dia istri saya, pokoknya dia harus jadi suami saya. Tapi Allah yang paling tahu tentang kita yang baik buat kita apa. Jadi kadang-kadang ya udah nggak jadi gitu. Gitu. Kadang-kadang jodoh itu yang orang nyangka jodoh itu yang dekat, padahal yang jauh gitu. Nah itu yang kadang-kadang apa Allah kasih buat kita. Nah mindset itu berhasil membuat saya mengubah pola pikir saya terhadap calon pasangan. Mindset itu yang membuat perkataan Murabis itu yang membuat mindset saya tentang ta'aruf itu berubah. Jadi kayak oke, kalau saya pikir ini yang paling terbaik, kalau cewek ini yang menurut saya ini udah paling the best jadi istri saya, dan ternyata nggak jadi, berarti yang Allah kasih itu jauh lebih baik dari ini. Kebayang nggak sih? Jadi saya nggak ngerasa oke, ini nggak dapat gitu ya yang menurut saya baik. Berarti habis ini nih itu akan lebih baik buat saya gitu. Nah itu yang membuat saya akhirnya kayak ya oke, kalau gagal nggak apa-apa, berarti akan jadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi gitu. Nah, itu yang membuat saya akhirnya gini, ya udah, yuk lanjut, nggak ini gagal, yuk cari lagi, yuk gitu. Itu yang bikin saya akhirnya nggak insecure lah gitu ya. Bahkan itu kan dulu pernah ngobrol sama temennya Zak ya gitu ya. Kita laki-laki suka ngobrol kan gitu ya, lagi itikaf terus eh semoga kita ya calon calon yang kita ta'aruf itu kita percobaan nyari calon tuh nggak nyampe habis jari kaki jari tangan. Maksudnya apa? Nggak nyampe 20 kali gitu loh. Jadi pas udah kebayang gak sih kan? Wah ini udah 5 nih, habis nih 5 lagi. Nah pas udah 15 tuh udah deg-degan sama saya. Waduh. Tapi alhamdulillah ternyata di percobaan yang ke-17 bisa nikah sama istri saya. Nah itu sih insight. Jadi ekspektasi itu juga dipengaruhi sama niat sih. Dan nanti kan Zaki bilang tentang ekspektasi ya. Ya saya nggak terlalu berekspektasi gitu ya. Nah itu ternyata berpengaruh juga gitu. Karena setelah yang pertama saya ditolak gitu, habis itu cara saya memandang atau berekspektasi sangat berubah Zak. Jadi lebih ya kalau nggak berhasil ya udah gitu. Begitu kurang lebih ya. Gitu. Baik, alhamdulillah. Iya, tadinya saya juga naluri ya, maksudnya kayak dorongan wajar ya, begitu ditolak terus bingung. Kenapa ya itu? Bertanya-tanya kenapa. Terus juga kok nggak ngasih alasan gitu. Tapi ya saya pikir lagi bahwa ada kok orang yang suka kemudian jatuh cinta itu nggak beralasan gitu kan. Ya jadi kalau orang mau nolak orang lain nggak beralasan ya udah gitu. Gitu saya gitu. Kadang kan kita kan kadang kalkulasi nih Kang. Oh agamanya 8 nih, bagus nih gitu. Terus keturunannya juga bagus gitu kan. Ya keturunannya juga bagus gitu. Nah, itu boleh-boleh aja gitu. Tapi kadang kan kita ngerasa nggak pas gitu. Secara rasional itu cocok, nilainya bagus, tapi ngerasa nggak pas aja gitu. Tapi ada orang yang kayaknya kurang, tapi kok saya cocok gitu. Karena ada gitu-gitu juga tuh Kang. Jadi saya pikir oh ya udahlah gitu, ya udahlah memang belum aja gitu. Makanya langsung bisa balik lagi. Iya ya pasti itu kejadiannya gitu. Itu pada akhirnya memang kalau yang pertama banget ya memang mungkin nggak semua orang berhasil di pertama ya gitu. Nah ini yang insight menarik yang berikutnya ya gitu ya. Insight menarik yang berikutnya gini. Ini menarik maksudnya saya kayak gini. Saya nggak ngerti ya maksudnya Allah itu gini. Saya dalam urusan harta tuh nggak sulit Zak. Bukan berarti saya kaya bukan. Tapi kayak gini. Saya kok tiba-tiba diajakin teman kerja, diajakin bisnis, kayak akhirnya saya bisa menghidupi sendiri gitu loh. Jadi maksudnya urusan ternyata kemandirian finansial itu kok kayak dimudahkan banget sama Allah gitu. Kaya enggak ya, maksudnya enggak yang kaya, tapi bisa menghidupi pribadi gitu ya. Dimudahkan, berteman dimudahkan, komunikasi dimudahkan sama orang gitu. Nah yang menarik adalah pas jodoh itu saya disulitin.
kok susah banget gitu loh. Kok teman saya kayak cerita sebentar, ya tadinya saya mau taruh, tapi tiba-tiba akad langsung. Kok gampang banget gitu loh teman-teman. Gitu. Jadi kok ini teman saya kayak ini alhamdulillah cuma set 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 nikah gitu, set 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 nikah, kok bisa gitu, kok saya susah banget gitu ya. Bahkan kadang-kadang saya mikir gini, kayaknya calonnya ini aja deh yang gampang banget, kayaknya ini nerima saya, tetap nggak keterima Zak, ditolak saya juga gitu pernah. Jadi kok saya disusahin di proses ini, di nyari calon tuh susah banget. Nah yang menarik adalah saya percaya gini ya, bahwa setiap orang itu akan diuji oleh Allah kan. Nah, bidangnya ini tergantung, ya, bidangnya ini akan apa? Bidangnya ini adalah bidang yang menyulitkan dia gitu. Oh, saya bukan di harta berarti. Oh, saya komunikasi sama orang tua baik, itu bukan masalah. Ternyata nyari calon itu berat buat saya gitu ya. Gitu, walaupun saya udah pede, saya merasa udah siap, itu berat banget. Dan ternyata yang menarik apa? Ketika Allah memberatkan hambanya di satu bidang, di satu urusan, maka Allah tuh ingin ngasih pelajarannya di situ. Gitu. Allah tuh ingin kita mengembangkan kapasitas tuh dari situ, dari bidang yang itu. Dan saya banyak belajar di sana, Zak. Kayak gini. Saya pernah ketemu calon ya. Gitu, calon orangnya baik gitu. Saya sampai pura-pura jadi pasien dokter giginya. Saya sampai banyak Zak, kita mah cowok ya. Metodenya banyak ya. Gitu, soal-soalan gitu. Gimana? Oh, kamu pernah pasien ya, boleh gitu. Padahal saya biasa aja giginya oke gitu ya, gitu. Dan ternyata yang menarik adalah oh ternyata hafalannya banyak, orang ini bagus, hafalannya banyak gitu. Dan ketika saya kontak, dia perantaranya bilang begini, nanya gini, Coki ngaji nggak? Gitu. Maksudnya ikut kelompok ngaji nggak? Oh enggak, saya bilang, saya nggak punya kelompok ngaji. Akhirnya dia balas gini, Coki silakan punya kelompok ngaji dulu ya, nanti baru boleh ajuin lagi. Mungkin bagi orang biasa ditolak sedih, cuman bagi saya begini, iya saya nggak punya tempat untuk belajar ngaji. Padahal saya mau jadi suami loh. Maksudnya dari mana saya mau belajar nanti? Masa cuma dari YouTube misalnya? Khawatir kan kurang. Saya juga perlu teman diskusi. Akhirnya apa? Saya di titik itu nyari kelompok ngaji. Dapat tuh. Sampai sekarang. Jadi saya merasa gini, kalau Allah nggak mempertemukan saya sama murabi yang ribet ini, kan kalau murabi yang nggak ribet kan, oh boleh Coki silakan. Ini kan ribet banget ya, harus punya kelompok ngaji. Cuma saya jadi evaluasi diri kayak, oh iya benar. Itu menarik. Jadi ternyata, oh saya belajar ngaji. Pernah juga ketemu di keluarga besar ya. Keluarga besar saya kebetulan ada yang hafal 30 juz gitu ya, pasangan suami istri. Diginiin, mau nggak dapet calon, mau dicariin calon nggak yang hafal 30 juz? So, Zaki ditawarin, mau nggak yang hafal 30 juz? Mau nggak gitu? Kira-kira, kalau kita lihat dari profilnya kan, oke lah gitu ya. Punya istri hafal 30 juz. Tapi pertanyaannya, sanggupkah kita sebagai suami yang mampu menjaga hafalan istri dan memanfaatkan atau memberi impact 30 juz ini untuk masyarakat? Nah, saya mikir lagi, nggak mungkin, bukan nggak mungkin, kalau buat saya berat. Karena jalan dakwah saya itu bukan sebagai hafiz. Jalan dakwah saya adalah sebagai seorang pengajar, sebagai guru misalnya. Saya khawatir kesibukan saya di sini tidak bisa membantu istri saya untuk menghafalkan hafalannya. Bisa jadi istri itu punya bayangan pingin murojaah bareng nih sama suami terus menerus misalnya, ya gitu. Dan saya takut tidak memenuhi itu. Jadi saya pikir enggak deh kayaknya. Saya benar-benar harus mencari calon yang memang sejalan-jalan dakwahnya dengan saya. Makanya di istri saya sekarang itu kan sama-sama senang dunia pendidikan, sama-sama senang parenting, sama-sama senang pernikahan topiknya. Itu sama, dan kita nggak merasa keberatan dengan jalan dakwah masing-masing. Dan itu pelajaran besar juga buat saya gitu. Jadi mawas diri. Nah, makanya itu yang membuat saya ternyata, oh saya tuh banyak gagal di nyari calon karena saya banyak belajar di situ, Zak, gitu. Evaluasi diri terus-terusan. Itu yang saya syukuri, saya digagalkan sampai 16 kali itu. Gitu. Baik Kang, dalam proses kegagalan tadi berarti lepas dari rasa sedih tadi justru malah membuat kita itu lebih bisa fokus buat mengambil intisari pembelajaran dari kejadian itu gitu kan. Nah itu kan kita belajar nih Kang. Sembari kita belajar itu kan bisa jadi melupakan juga nih kan tentang target yang sebenarnya kita buat, yaitu kita mau nikah. Nah bagaimana menjaga nih kegiatan belajar kita kan tambah enjoy nih, wah dapat teman ngaji, dapat ini,
tapi juga di sisi lain kita tetap fokus sama target kita tuh, jadi nggak lepas juga targetnya gitu. Itu gimana Kang biar tetap ingat, kemudian juga tapi juga nggak kayak tersiksa banget dengan target itu juga gitu. Target nikah maksudnya kan? Target nikah gitu. Target Iya ya. betul Jadi Kak. ya jadi ternyata paralel sih ya Zak ya. Paralel ya. Akhirnya ngejalaninnya jadi gini. Biasanya kalau orang udah gagal taruh agak ketagihan ya. Biasanya kalau gagal sekali sih gak ketagihan. Biasanya kapok. Gagal sekali kapok ya gitu ya. Nggak lagi. Tapi nyoba lagi gitu ya. Ketagihan, ketagihan tuh kayak ya udahlah gitu. Jadi menjalankan istihoroh tuh benar-benar kan kadang-kadang orang doa istihoroh gini. Ya Allah, jika dia jodohku dekatkanlah. Jika dia bukan jodohku, atau jadikan jodoh atau gitu. Doanya tuh jadi pas ngomong dijauhkan tuh kayak berat banget gitu karena kita pengen itu. Jadi sebetulnya prosesnya sambil paralel sih. Saya gini, sambil saya belajar memperbaiki diri, sambil ketika misalnya saya gagal di sini, saya ambil jeda mungkin sebulan gitu. Akhirnya kita lihat lagi listnya mana yang mungkin bisa apa namanya itu kita coba lagi deh ke yang lain gitu bisa. Jadi akhirnya sambil terus sih ya kurang lebih saya itu nyari calon 2 tahun sih total ya 16 percobaan itu. Jadi dari usia 23 sampai akhirnya nikah di usia 25 itu ya hampir kurang lebih ya, itu 17 percobaan itu selama 2 tahun. Jadi emang ya nyoba ngedrop kita tahan dulu sebulan lanjut lagi cari lagi ngedrop tahan dulu prosesnya kan 2 bulan ditolak sebulan akhirnya coba lagi jadi gitu sih sambil paralel aja gitu ya makanya yang menarik adalah kok sambil paralel tuh ditolak terus gitu loh sambil saya belajar saya ditolak terus jadi saya merasa berpikir Allah itu ingin membawa saya tuh sampai ke satu titik loh gitu loh agar kamu tuh nih kamu harus sampai di titik ini kapasitasnya segini ngerti agama gini biar bisa jadi suami baru nanti diokein lah gitu sama Allah tuh ternyata oh pas sudah pertemuan ke-17 baru saya akhirnya ya udahlah gitu nikah gitu cocok lah jadi suami silakan gitu ya, jadi paralel Zak gitu sambil jadi targetnya istilahnya gini kalau ternyata di momen itu saya akhirnya ada yang mau ya saya nikah juga gitu tapi ternyata nggak mau ternyata orang pada nggak mau sampai percobaan ke-16 gitu gitu sih sebetulnya ya gitu. Baik, alhamdulillah. Nah ini kalau kalau dari kasus nih Kang ya, kalau Ya dari gimana Zak? murid-murid PMIC nih yang Kang Coki bina, Dari ujung kebanyakan kalau dari galau itu sendiri lebih susah mana sih Kang ngadepin eh, individu yang galau antara laki-laki sama perempuan, walaupun kayaknya iya ya ya, maka menarik kan menarik boleh menarik dikasih tahu daripada saya berspekulasi kan. iya iya gitu ya jadi ini yang menarik ya kalau dari yang pernah ya gitu ya. Kalau sebenarnya balik lagi ke orangnya jadi kita ya gitu ya, mau laki-laki perempuan. Tapi kalau misalnya secara umum laki-laki itu kalau dia gagal ya gitu ya, ya hampir seperti karakter-karakter di film dia menyendiri, merenung, memandang langit gitu. Nah, jadi kalau dia udah curhat, berarti itu udah ngerasa gendok banget gitu. Jadi kalau di antara semua orang yang benar-benar niat untuk curhat ke saya ada seorang teman saya ini, kok sakit banget cok rasanya ini gitu. Kenapa saya bilang ditolak gitu? Kayak itu ada satu ya. Tapi kalau yang lain rata-rata laki-laki dipendem gitu. Mungkin agak gengsi juga ya laki-laki ya kalau kita kayak enggak apa-apa kok saya ditolak. Karena hatinya meronta-ronta itu. Ya manusiawi lah, tapi kita laki-laki ya kan apa namanya harus terlihat tegar ya walaupun walaupun hatinya bergetar. Nah, kalau perempuan nah, kalau perempuan terbuka ya misalnya saya kan sakit hati Kang gimana gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kalau perempuan lebih banyak ya, mungkin karena jumlahnya juga lebih banyak, tapi banyak yang curhat bahwa dia merasa sakit hati, dia merasa apa ya, aduh bahasa Sundanya mah gendok ya, intinya mah dia sakit hati sih ya, gitu terluka akhirnya ketika gagal ta'aruf. Apalagi ini pelajaran buat teman-teman laki-laki. Apalagi ketika calonnya itu tidak bisa memberikan penjelasan, gitu. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba ini alasan yang paling klasik lah, nggak serg. Nah itu alasan yang paling klasik dan itu sebetulnya agak membingungkan ya karena tadi kan Zaki ya, kok saya habis ditolak bingung ya. Itu emang membingungkan gitu. Bahkan dulu pernah ada cerita gini ya, ada cerita gini. Perempuannya ditolak, perempuannya baru pertama kali ditolak loh ya. Perempuannya baru pertama kali ditolak. Tapi perempuan ini penasaran,
kok saya ditolak, sampai dia mendatangi keluarga si laki-lakinya, dan si laki-lakinya kabur. Laki-lakinya kaburnya dalam konteks, aduh khawatir katanya gitu ya, kabur. Jadi akhirnya gitu katanya. Khawatirnya maksudnya dia nggak bisa jawab itu gitu, karena udah dijelasin. Tapi bukan bilang nggak serag, laki-lakinya udah bilang bahwa kayaknya nggak cocok, kasihan gitu si perempuannya kalau jadi sama ini. Nah, cuma perempuannya kok gitu sih gitu, akhirnya didatangin. Jadi kalau dibilang mana lebih parah, itu balik lagi ke masing-masing ya. Yang pasti adalah gini, yang parah itu adalah ketika ditolak pertama kali, mau laki-laki atau perempuan, biasanya itu parah. Apalagi ketika ekspektasinya tinggi gitu. Tapi kalau yang udah berikutnya biasanya dia udah kebal, udah udah kebal, udah kuat, udah strong ya. Oke lah, ayo gitu. Gitu. Masya Allah. Iya sih, kayak mikir juga kalau yang dapat pertama taruh langsung dapat itu kan juga bersyukurnya luar biasa kan. Wah, Betul, udah betul. gitu ya. Tapi yang berjuang sampai berdarah-darah juga nanti bakal sayang banget sih sama pasangannya, kayak waduh ini susah banget dapetnya. Pasti kan gitu kan, sayang banget apa namanya, Benar, benar. marah walaupun dia marah ya tetap dielus-elus gitu, jangan marah ya karena saya dapetnya susah gitu kan. Tapi sesungguhnya kalau sudah menikah tidak seperti itu. Waduh, ekspektasi nih. Nah, tapi dulu saya juga bayangin ya, kayaknya kalau perjuangannya susah kayaknya bakal saya tapi yang menarik gini, kalau perjuangannya susah biasanya pas lagi marah kan biasa ya, kalau ternyata kalau udah nikah tuh bakal sering ada konflik-konflik kecil lah ya, kayak kenapa sih, tapi kalau orang yang memperjuangkan, bisa saya sering banget misalnya pas lagi awal-awal nikah kan ya, kita masih banyak belajar komunikasi, terus misalnya konflik sama istri kan suka ngebayangin gini ya, dulu kan saya nikah tuh memperjuangkan banget ya, memperjuangkan, sudah mengusahakan. Loh kok sekarang jadi konflik ya gitu loh. Ternyata saya dulu memperjuangkan istri saya. Jadi, nah, memori itu, perjuangan itu dulu itu bisa jadi kita ingat lagi untuk membuat kita lebih sabar dalam menghadapi kondisi-kondisi berumah tangga gitu. Jadi itu yang sering dilakukan gitu. Bukan berarti hanya karena diperjuangkan jadi nggak marahan ya. Itu selalu ada, apalagi di awal-awal pernikahan ya. Kan makanya disebutnya 5 tahun pernikahan sangat menentukan, karena di sana kita akan banyak belajar dengan calon pasangan, bukan dengan calon pasangan, dengan istri gitu. Nanti habis itu udah biasa kok, oh gini ketemu calon, wah udah bestie lah nanti levelnya gitu. Gitu ya. Alhamdulillah. Kang, Perjuangannya ini berat ya. ada yang Gimana? tanya Kang. Oh berat nanti Zaki yang jawab ya. Waduh. Mungkin Boleh. saya nge-review aja karena ada kasus juga di Oh Toyo. boleh, kita baru bagi insight ya. Betul. Gimana coba, Kan ada kalau pertanyaan apa yang nih ada pertanyaan nih, Kang, kalau udah ada yang ajak ta'aruf tapi kita menolak, terus habis istikharah ada kecenderungan dan yakin, apakah boleh memulai duluan? Kan gimana gitu ya? Habis nolak malah yakin, gimana tuh Kang? Nah, ini banyak juga nih Kang yang begini karena udah ditolak nih. gimana cerita? Ada banyak juga, ada yang udah nolak nih karena memang alasannya itu rasional, mulai dari wah ngasih jawabannya kelamaan si Ikhwan gitu. Dan ternyata si Ikhwan ini memang gagal karena ada pandemi waktu itu. Ini yang udah menikah juga. Nah, ada videonya Oh, teman-teman. tapi nikah, akhirnya nikah. Iya, kan ditolak si Ikhwan taruh lagi sama orang lain, gagal. Nah, kemudian si Ikhwan ini mengajukan taruh balik ke akhwatnya. Gimana kalau saya nador? Kemarin kan nggak jadi nador gitu. Jadilah nador, ternyata malah jadi nikah. Nah, dan banyak juga kasus-kasus yang lain yang pengen di rematch lagi. Ini kira-kira gimana nih Kang gitu? Udah ditolak, harus ditolak. Aduh. Kalau rematch kan mindsetnya bertanding ulang ya. Kalau rematch ya Rinazor. Pengen ditaruhin ulang. Ya benar. Jadi ini menarik ya kasusnya ya. Jadi kalau misalnya kalau buat saya gitu ya, ketika akhirnya orang udah ditolak, saya udah nolak nih. Kita harus tahu dulu alasan nolaknya, harus clear ya. Kalau tadi kan rasional ya, maksudnya kayak oh dia telat dan lain-lain. Nah, menurut saya kalau misalnya ternyata habis istikharah, pertama evaluasinya kenapa istikharahnya setelah menolak gitu, bukan sebelumnya gitu. Itu dievaluasi. Kok sudah nolak baru istikharah gitu ya gitu. Tapi nggak apa-apa. Belajar. Kalau udah gagal belajar ya. Oke. Sekarang istikharah. Ah jadi ada keyakinan nih gitu, gimana? Ya udah ajuin lagi gitu. Jangan mikir, aduh gengsi saya udah nolak dan lain-lain.
Kalau udah jadi suami mah, kalau udah jadi suami istri mah cuman ketawa-ketawa kita, dulu yang ngajuin ulang ya gitu. Nggak penting pada akhirnya kayak gitu, gengsi. Kalau kita ngerasa ini terbaik ya, kita yakin karena ini adalah calon suami terbaik. Ini akan jadi bapak dari anak-anak saya ini nih. Ini gitu ya. Atau ini adalah yang jadi madrasah terbaik buat ibu saya. Buat saya mah daripada gengsi mending perjuangkan. Gitu. Ya nanti jujur aja, maksudnya terbuka aja. Maaf, kemarin saya menolak karena gini. Belajar jujur pun itu bagian dari pembelajaran kita loh. Kita kemarin melakukan kesalahan, maaf ya. Saya mau ngajuin ulang karena ternyata setelah saya istikharah dan saya mempertimbangkan ulang, ada hal-hal yang menurut saya sangat worth it untuk diperjuangkan dari Anda. Oh, berat ya. Dari Anda sebagai calon saya. Jadi saya mau ngajuin ulang. Buat saya mah fair. Kita belajar terbuka loh itu ya. Karena nanti juga pas nikah kan harus gitu terbuka ya. Malu kan? Ya nggak apa-apa. Karena emang begitulah. Gitu ya. Nah, buat saya, karena ini sesuatu yang worth it untuk diperjuangkan loh. Calon pasangan tuh. Kita bukan gini. Kita bukan milih baju yang kalau kita salah milih nanti bisa beli lagi gitu. Ini kan milih calon pasangan ya. Jadi harus yang kalau itu menurut kita worth it untuk diperjuangkan, perjuangkan sekalipun itu bikin malu. Kita merasa malu atau gengsi, udah perjuangkan. Habis itu gimana kalau ditolak? Ya udah berarti bukan itu jodohnya gitu. Karena Allah kan bakal ngasih yang terbaik buat kita. Kan kita mah selalu mikir ini yang terbaik. Ternyata kata Allah bukan, nanti ada yang lebih baik lagi. Ya udah, santai aja bawanya gitu sebetulnya. Aduh malu Kang. Ya memang begitulah prosesnya ya gitu. Gitu. Ya. Dan luar biasanya kalau di ta'aruf itu karena prosesnya privacy, jadi malah lebih sedikit yang tahu, jadi lebih enak tuh, lebih nggak beresiko, nggak jadi desas grup WART misalnya itu aman. Iya, Kalau kata bener detail. iya, Di TOI kan kecuali kalau Nazor ya, kalau udah oke baru kelihatan ya. betul, udah hibah. Nah itu kok rame-rame nih rumahnya Bu Sri ini ada apa gitu kan? Oh lamaran gitu. Kok bisa gitu? Nggak perlu. Loh kok udah nikah? Nggak ada resepsi? Wah julid langsung. Kayaknya warga julid. Toxic village ya. Tapi bagus berarti ya. Di TOI itu menarik ya, dia ajak ya. Gitu. Oke. Itu sih ya, gitu. Ya, kata teman saya itu lebih baik menyesal beli daripada menyesal nggak beli. Benar. Sepakat saya. Tadi dulu bentar, Kang, ini ada lagi yang tanya nih. Oh, banyak ya. Kayaknya aku yang barusan minta rematch. Iya itu kan ada kan. Nah, ini mungkin bagian dari apa namanya tadi ya dibilangin Kang Coki. Kalaupun malu, kalau worth it ya perjuangin. Langsung pada tanya. Berarti bentuk perjuangan ini bisa jadi nih. Nah, dari Kang Zen Emir nih, Kang Coki banyak gagal ta'aruf ataupun sering menolak seseorang, itu apakah tanda kalau kriteria terlalu tinggi? Tapi saya tidak pernah merasa bahwa kriteria saya standar aja. Jadi kriteria saya menurut saya itu biasa-biasa aja. Tapi kok sering menolak ini, apakah standar kita sebenarnya terlalu tinggi? Gimana tuh Kang ukurnya Kang? Gimana ya kalau standar tinggi ya gitu ya. Kalau saya malah, saya nanya ke Zaki, Zak kalau buat Zaki ya, mending yang standar lebih tinggi atau biasa aja? Kalau Jadi buat nggak ada saya, benar nggak ada salah, ini minta insight. ya saya lebih tinggi sih. Ya, kenapa alasannya? Alasannya karena saya suka belajar. Kemudian nantinya apa namanya istilahnya ibu itu kan sosok yang paling dekat sama anak ya, walaupun ayah itu tetap bertanggung jawab penuh Pak. Jadi harus lebih tinggi gitu. Dan orang yang lebih tinggi juga lebih mengerti bagaimana cara bersikap istilahnya. Kalau bisa. Kalau bisa itu pasti ya gitu. Bisa. Nah itu menariknya. Jadi kalau standar tuh gini pertama ya gitu. Kalau standar jangan membandingin sama kita karena agak repot ya. Kalau misalnya patokannya, nah ini juga patokannya standar tinggi itu apa sih gitu? Kang saya S1 laki-lakinya, perempuan saya S2. Nah itu mah nggak terlalu penting. Karena yang penting mah paham nggak sama perannya sebagai suami dan istri, itu yang lebih penting gitu loh. Jadi standarnya harus clear apa. Buat saya standar tinggi itu standar terhadap peran dia. Gitu. Contoh misalnya ya, perempuan perannya apa? Jadi madrasah. Coba kita lihat, ngerti nggak? Nah dia harus memahami peran itu. Jadi standar tinggi itu ngerti perannya, ngerti menjalankan nanti sebagai istri, bisa berkomunikasi.
dianggap tinggi tapi sebenarnya biasa aja sebetulnya. Padahal ya itu basic ya gitu. Jadi standarnya buat saya pribadi jangan merasa ini tinggi atau enggak. Buat saya standarnya harus gini karena ini oke. Wajib ada di istri saya gitu ya gitu. Dan itu tidak memberatkan kalau buat saya. Nah, cuman kalau misalnya gini, syaratnya banyak dan spesifik itu agak rumit. Nah, itu agak rumit ya. Logikanya kita milih handphone deh. Ya jadi kalau kita milih handphone gini ya, saya pokoknya ingin handphone yang kameranya bagus, yang komunikasinya bisa baik, dan ini misalnya layarnya juga bagus. Oke, itu ada spesifikasinya kan. Nah, tapi kalau ingin semuanya bagus gitu ya ada harga yang harus dibayar gitu. Harus yang paling mahal kan. Nah, kalau mahal banyak yang mau. Gitu, intinya persaingannya ketat. Nah, sekarang masalahnya ini yang handphone yang mau kita pilih, dia bisa milih kita. Layaknya kita sebagai yang memilih dia gitu. Wah, bedanya ya. Kalau handphone kan tinggal kita beli beres kan satu arah. Tapi kalau milih calon pasangan nggak gitu. Maka ada orang, spesifikasinya saya banget. Ya gitu, cuman satu kekurangannya dia nggak mau sama kita. Ya itu hak dia juga. Nah, kalau buat saya akan pasang standar yang tinggi. Maunya physically oke. Misalnya ya, kalau ada standar, kalau orang pakai standarnya ada fisik silakan. Kalau nggak apa-apa. Fisik oke, kecerdasan oke, keluarga oke, bagus semuanya. Kalau dapat alhamdulillah. Kalau nggak ya cari lagi yang kayak gitu gitu. Dan gini, kita nurunin standar juga belum tentu dia mau gitu loh. Kebayang nggak? Ini orang suka salah pikir. Ya udah saya turunin standar, belum tentu juga dia mau. Maka buat saya yang paling penting adalah teman-teman pas mau nikah fokusnya ke diri sendiri. Anda sudah punya kapasitas sebagai seorang suami nggak? Kita udah punya kapasitas sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab nggak? Karena calon pasangan itu akan menyesuaikan. Ya nggak? Saya ingin yang rajin tahajud. Kitanya rajin tahajud nggak? Saya ingin yang rajin sholat duha. Kitanya duha enggak gitu. Karena Allah itu akan mempertemukan pasangannya sesuai dengan diri kita. Kan jodoh kan cerminan diri kita kan. Ya kalau kitanya sholatnya bolong-bolong akan Allah kasih juga gitu. Kenapa dikasih yang bolong-bolong? Mungkin hikmahnya adalah biar kita sama-sama belajar. Kita sama-sama bolong. Yuk saling melengkapi. Saya subuh, kamu zuhur. Bukan gitu. Bukan gitu konsepnya. Bareng-bareng kita ingetin. Oh iya, baik. Nah, mungkin konsepnya gitu ya. Jadi itu hikmahnya. Jadi maksud saya adalah kalau saya waktu itu konsepnya saya nggak mikirin apakah ini standarnya terlalu tinggi atau tidak buat saya nggak. Saya pasti selalu mencari yang terbaik yang ada di lingkaran saya. Dan saya akan mencoba juga menjadi seorang yang punya kapasitas sangat besar. Sehingga kalau saya ketemu calonnya, calon tertarik dengan saya, mertua juga tertarik. Oh iya, ini anaknya oke dan bertanggung jawab. Itu yang paling penting. Gitu. Buat saya sih itu ya. Jadi daripada mikirin standarnya ketinggian atau enggak, mending kapasitas kita ditinggiin. Sehingga orang susah buat nolak diri kita. Begitu kurang lebih. Iya, baik. Mungkin sekarang nggak dapat, tapi pastikan diri kamu layak untuk dipilih kapan aja gitu ya Kang ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Kang dari Teh Devi Wahyu 95. Sebenarnya Kang, Siap. kalau Baik. kita memiliki prinsip jika jodoh pasti diberikan keyakinan atau mudah menerima, apakah itu salah karena prinsip itu menjadikan saya menolak seorang dan karena hal itu saya agak menyesal Kang. Nggak mantep ditolak terus kok nyesel ya. Konflik perasaan nih Kang, gimana nih Kang? Wah susah banget sih ini. Gak cocok tapi menyesal. Gak cocok tapi menyesal. Jadi gimana dia nolak tapi menyesal gitu ya? Ya. Berarti jadi cocok dong. Gini, kalau kita punya prinsip jika jodoh pasti diberikan keyakinan atau mudah menerima. Apakah itu salah? Karena prinsip itu menjadikan saya menolak seseorang. Dan karena hal itu saya agak menyesal gitu ya. Begitu ya? Kurang lebih ya? Oke. Coba Jack diperkalian pertanyaannya supaya nggak tangkep. Jujur ini. saya mau jujur terbuka ya nggak boleh. Oh, Jadi gimana Bu? ini ada lanjutannya nih. Ada lanjutannya nih. Ah gimana? Ini nih sebentar nih. Ditanya aku materi nggak nangkep. Aku maaf ya. Izin bertanya lagi nih. Terus sebentar. Sematkan Boleh, komentar. Oh, kok nggak mau balik dia? Karena dari awal sudah tidak ada rasa yakin, jadi langsung ditolak tanpa mengenal terlebih dahulu. Oh, gitu. Ya. Tapi habis ditolak kok nyesel ya. Iya, I see. Iya. Nah, kalau itu bisa dipahami akhirnya ya. Nah,
Jadi memang gini ya teman-teman, itu juga gini, itu jadi pelajaran buat kita. Ya apa yang sudah lewat jadi pelajaran aja buat kita maksudnya. Aduh gimana Kang, saya tuh nyesel banget udah nolak duluan. Nah pelajaran berikutnya, jangan buru-buru nolak begitu. Jangan buru-buru nolak ketika akhirnya mau harus sampai clear, benar-benar nolak tuh jangan pakai feeling. Itu yang menarik ya, dari Morobi saya gini. Ketika kita bilang, ketika kita mau nolak, itu harus clear, harus terdefinisikan. Aduh maaf orang tua saya nggak serak, apa yang nggak serak sih sebetulnya? Harus clear itu, gitu. Kecuali orang tua udah nggak mau jawab, ya udah nggak usah dipaksain gitu. Misalnya calon juga bilang saya kurang serak, nggak cocok. Apa yang nggak cocoknya karena apa gitu. Dan kalau misalnya orang itu juga nggak mau jawab, ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau saya tipenya dulu ya, saya ngajuin ditolak ya udah gitu. Saya bukan tipe orang yang akan memelas-melas orang lain untuk masuk ke dalam hidup saya gitu. Jadi please dong tuh, ya, bisa nggak kalau akhirnya jadi sekolah saya sih nggak kayak gitu ya. Lebih ke gini. Oke, kita nggak lanjut ya udah, saya akan cari yang lain gitu. Kita juga saya tidak ingin apa ya? Saya tidak ingin menghabiskan waktu untuk melas-melas gitu orang. Jadi dia menerima saya karena kasihan, saya tuh nggak pengen gitu. Saya ingin dia tuh benar-benar lihat, saya punya kapasitas kayak gini, mau nggak? Saya punya visi berumah tangga seperti ini, mau nggak? Kalau nggak, udah nggak apa-apa, saya nggak maksain kok. Karena saya percaya kayak gini, kalau udah jodoh mah, Allah tuh akan mempertemukan dua hal yang tidak akan tertukar dalam hidup ya. Satu rezeki, dua jodoh. Serumit apapun rezeki ya gitu ya. Ini di depan mata nih, tinggal dimasukin ke saku. Kalau bukan rezekinya hilang itu. Sama kayak jodoh. Aduh saya tuh udah, misalnya ya gitu ya, dulu lagi khilaf nih, pacaran gitu ya. Gitu ya. Pacaran bertahun-tahun. Kalau bukan jodohnya mah kalah sama yang assalamualaikum, punten saya mau nikah. Bisa kayak gitu. Jadi jodoh mah nggak akan ketukar maksudnya. Maka, nah itu juga patokan yang membuat saya ini saya tidak pernah menyesali ketika nggak jadi nikah. Maksudnya, oh ya udah, kalau jodohnya pasti ketemu. Percaya atau enggak, istri saya itu sebetulnya bukan percobaan pertama saya loh. Maksudnya gini, istri saya kan ini percobaan ke-17, tapi dulu pernah di percobaan ke-13 gitu. Nah itu tuh istri saya juga. Cuman ditolak. Jadi di percobaan ke-13 itu saya tuh ngajuin ke istri saya dulu. Cuman ditolak. Alasannya apa? Intinya mah metode pertaruhannya dulu juga aneh, bukan aneh ya, nggak smooth lah gitu maksudnya. Kayak si perantara itu maksa ke calon istri saya, ini joki bagus, kapan lagi, oh kamu harus terima gitu. Jadi istri saya tertekan dulu gitu. Oh nggak disebutin coki karena cuman ini calonnya bagus Bobby gitu. Si Hard selling ya. perantaranya hard selling, tapi jadi ilfil istri saya. Ilfilnya karena caranya, akhirnya ditolak gitu. Istri saya nolak, saya juga nolak karena saya bukan yang mau melas-melas kan. Tapi percaya atau enggak, 6 bulan apa 7 bulan setelahnya, kita ada satu proyek yang entah dari mana, kita satu proyek ketemu dan kita keliling se-Indonesia. Sehingga ini kenalan di situ, akhirnya saya ajuin. Dan itu prosesnya cepet banget. Kayak ngajuin setelah perkenalan 3 minggu, saya ajuin mau nikah, terus dia bilang, hati-hati bapak saya tuh galak banget, semua orang tuh sering kali ditolak katanya. Tapi saya datang ngobrol biasa aja kayak, Pak gimana kabar? Oh ya, saya punya rencana Pak ingin menikah dan saya ingin kenalan sama anak Bapak. Sat, 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 sat. Cepet banget gitu. Jadi gitu. Makanya kita ini ngakak-ngakak loh kalau udah nikah. Dulu ditolak ya gitu ya. Gitu. Istri saya tahu kalau itu saya gitu. Padahal saya nggak ngasih tahu identitas, nebak-nebak cerita. Jadi nggak disesali. Balik lagi ke pertanyaannya. Ya udah nggak usah disesali. Kita jadikan pelajaran aja. Ya udah deh. Berarti ke depan kalau ada calon lagi, saya benar-benar akan memastikan dengan clear sampai saya tuh yakin bahwa ini harus saya tolak atau ini harus saya terima begitu. Jangan sekedar pakai feeling. Kalau pusing mah cari mentor, cari partner atau ikutin TLU juga kan ya. Silakan gitu. Iya. Iya, bisa jadi karena nggak yakin itu, bisa jadi betul kan Sofi tadi nggak tahu sebenarnya mengapanya kita atau visi kita belum benar-benar jelas nih di kepala kita itu mau kayak apa. Jadi orang kayak apa yang akan ngisi support system kita itu jadi nggak jelas, akhirnya nggak yakin. Dan itu juga udah jawab sih, udah jawab kan ini Teh Devinya kan. Padahal saya belum mengenal lebih jauh atau harusnya lebih jauh lagi. Itu udah jawabannya ya kan. Iya. Benar-benar. Jadi benar Zaki bilang bahwa kayaknya kita juga harus kenal diri juga ya, kayak visi kita mungkin ya yang belum jadi mungkin suka nemu ini nggak Zak? Misalnya perempuan-perempuannya suka apa sharing-sharing,
aku siap nikah, siap dilamar, tapi pas didatengin dia nggak siap. Pernah nggak? Pernah Ya, dengar. ya pernah dengar ya. Iya. Maksudnya banyak ya perempuan-perempuan yang suka manas-manasin, datang ke orang tua aku kalau berani. Tapi pas didatengin dia bingung sendiri. Gimana ini ya? Gitu. Aku belum siap untuk nikah. Jadi maksud saya adalah ya benar tadi statement Zaki bahwa mungkin hari ini kita kenapa ragu untuk memilih karena kita sendiri belum yakin support system seperti apa yang harusnya hadir di dalam diri kita. Sehingga kita pakai feeling ya. Itu yang sering kejadian. Kalau Zaki dulu milih yang pertama itu pakai feeling atau emang ada kriteria tertentu, Zak? Ada kriteria tertentu sih kan. Ada kriteria tertentu. Kalau di tahap lempar CV itu saya lebih ke kriteria sih, belum ke feeling ya. Mungkin kalau feeling itu lebih kalau udah ketemu gitu kali ya. Oh iya. Atau sudah kenal. Oh iya, kalau udah kenal biasanya pakai feelingnya gitu. Iya, itu Kayaknya ada semacam gitu. Kayaknya pas. Wah, ini jebakan-jebakan Batman itu ya. Kayaknya ini cocok banget. Ternyata tidak. Aduh. Ini kan sama nih kan, bener kita sebagai wanita tuh nggak bisa dipaksa, apalagi yang jadi comblangnya tuh nggak ngerti ya mau dijodohin ini gimana sifatnya. Memang nggak bisa dipaksa, kalau dipaksa nanti patah. Nanti bengkok. Sini Pak Kombo, perempuan curhat sini, perempuan. Aduh. Jadi istri saya tuh dulu ya takut banget gitu loh, katanya waktu diajuin. Ya waktu saya ngajuin takut banget gitu. Terus curhat ke orang tuanya. Ya Bu, coba ini ada yang mau ngajak taruh. Wah jangan taruh. Nanti kamu dapet yang nggak bener. Orang tua lah gitu ya. Pemahaman taruh kan masih gitu ya. Tapi pas saya datang biasa aja gitu. Karena sama aja taruh sebetulnya gitu. Cuman ya sayanya ada fisiknya sekarang. Kalau yang kedua lagi. Alhamdulillah istimewa. Banyak kali ya ini ya menarik. Makin malam makin ratusan ini. Baru pulang kerja atau gimana ini? Tapi ini iya sih, Akang nggak ada acaranya kan? Enggak. Kita biasanya maksimal sampai jam berapa sih? Bukannya sejam ya? Biasanya tuh. Biasanya sejam. Tapi kalau mau nambah ya Enggak, bisa. maksudnya IG kan biasanya mati sendiri kalau udah sejam, benar nggak sih? Atau enggak sekarang? Enggak, sekarang enggak. Bisa nambah Seharian. feeling sekarang. Oh. Terus keluar gambar lumba-lumba. Mau pesan Indomie sekalian ini. Kayak di warnet. Mas tambah setengah jam aja gitu ya. Aduh. Tadi itu di atas. Santai sih, santai. Santai ya Kang ya? Santai, Itu ya Kang ya? Mungkin 15 menit Ya, lagi anakku gitu ya. udah bobo. Anakku udah bobo jadi agak santai gitu. Tadi itu di atas ada pertanyaan Kang. Kalau misalnya kita itu cocok belum? Kalau itu bisa. Gimana nih di atas gimana? Gimana? Tadi sempat ada pertanyaan tuh, apa namanya? Kalau kita udah ngerasa cocok nih sama pasangannya, tapi orang tua itu enggak gitu. Itu gimana tuh Kang? Gimana ya? Zak gimana Zak kira-kira? Pernah nggak? Iya. Pernah di pernah? Atau kalau insightnya gimana Zak? Dari pengalaman yang pernah ada? Dari insight dulu. Kalau orang tuanya enggak, agak susah juga ya karena belum mengalami yang benar-benar sampai aduh jangan sayang nih kalau ditolak, belum sih, jadi belum punya bayangan. Terus juga kasusnya kompleks sih Kang ya, tergantung nggak sukanya itu karena apa gitu. Iya, Tapi iya, saya pernah diceritain sama beberapa teman akhirnya, yang beberapa teman yang berhasil gitu kan, ya memang ada usaha di situ buat meyakinkan, terutama dengan caranya yang baik gitu. Kalau bisa penolakannya karena diri kita, ya berarti diri kita harus lebih aktif lagi. Misal kalau kita laki-laki, saya jadi dapat nasihat dari guru sama teman-teman saya itu, kalau misal kita laki-laki itu seorang tua kita belum setuju nih buat kita nikah istilahnya gitu, ya cobalah menunjukkan sosok ayah gitu ya, bahwa kamu itu bisa memainkan peran ayah di dalam rumah ibu dan ayah itu sendiri gitu. Ya misal kayak nganter adik sekolah atau mungkin bantu masak, nyabut rumput gitu kan misal. Nah itu gitu. Bawa anak orang gitu ya. Iya. Diurus. Kalau untuk apa namanya ke perempuannya misal
pasangan kita, yang calon pasangan kita tadi yang ditolak orang tua itu lebih ke pinter-pinternya kita sih, lebih ke meyakinkannya mengapa kita mengambil dia, terus kenapa apa namanya eh, kekurangan dia bisa kita tolerir gitu, yang kita sampaikan. Iya, iya, benar, benar, benar. Ya, benar, benar, apa yang disampaikan sama Zaki itu, apa namanya tuh, ya kita gimana nunjukinnya benar banget. Jadi memang gini, ketika orang tua calon kali ya, nolak ya mungkin ya. Gimana kalau kasusnya gini, kalau orang tua kita dulu yang nolak gitu ya, orang tua kita yang nolak gitu. Nah, yang harus dilakukan adalah gini, worth it nggak untuk diperjuangin? Kalau worth it ya saya perjuangkan ke orang tua gitu. Apa sih yang mama dan papa khawatirkan? Coba-coba keluarkan. Akan aku balas dengan argumenku gitu. Aduh, gimana dia kan nggak kerja gimana misalnya gitu ya perempuan misalnya tuh ibunya. Dia kan belum dia kerjanya cuma gitu doang nggak pasti gitu ya. Nah, jelasin. Mah sebetulnya saya ngelihat dia itu pekerja keras misalnya. Dan yang saya lihat dari dia adalah dia tuh orangnya dewasa banget gitu ya. Dia tuh orangnya kebapaan, kemana-mana bawa anak misalnya gitu ya. Ya, oh duda misalnya itu ternyata ya gitu. Memang bukan kebapaan lagi emang bapak-bapak ya kalau itu ya. Saya sering Intinya dianggap bapak-bapak tuh Kang. Saya punya adik soalnya masih oh, umur 4 iya tahun. iya iya. Ya, benar-benar. Kalau kita bawa anak-anak kan kayak saya ke ponakan dulu yang ngasuh ponakan disebut bapak-bapak, disebut anak saya malah ya gitu. Nah, jadi pertama gini, kalau teman-teman ada calon, perjuangin ya, jelaskan kenapa gitu. Dan gini istilahnya, apa yang ditanyakan orang tua itu sebenarnya insight buat kita loh. Kalau kita nggak bisa jawab pertanyaan orang tua atau kekhawatiran orang tua, berarti kita juga belum yakin sama calon kita. Nanti gimana ya kerjanya? Ya benar juga ya. Nanti gimana kerjanya? Ya udah saya tanyain ke calon saya, kamu nanti gimana kerjanya? Tanyain boleh. Dia jawab gitu, kasih tahu ke orang tua kita, ya kita harus yakin gitu. Jadi jangan sekedar pakai feeling, duh tapi sayang banget nih, sudah lama nih kenal sama dia, punya hubungan. Aduh yang kayak gitu-gitu mah nanti kalau udah nikah nggak kepake. Gitu harus memang kapasitas. Nah, nanti kalau udah, nah kalau beda kalau calon mertuanya, sekarang biar kita diterima calon mertua ya, sebenarnya banyak faktor, nggak jadi jaminan. Tapi menurut saya apa yang diceritain sama Zaki benar bahwa ketika kita kenalan sama orang tua, calon mertua, ya tunjukkan kita sebagai diri pribadi yang baik gitu. Jangan pamer, jangan flexing lah, jangan pamer-pamer. Bapak, misalnya kita belajar sulap gitu, terus pas batuk keluar kartu kredit, jangan. Keluar kartu debit gitu, jangan, nggak usah. Nggak penting yang kayak gitu-gitu mah. Tapi pengalaman saya adalah jadi diri sendiri, kita komunikasi yang baik sama orang tua, bahasa bahasa yang baik. Karena yang dicari itu kan pertama kenyamanan ya. Kalau orang tua kan dari ngobrol juga harus nyaman ya. Kalau kita laki-laki harus lihat bapaknya gitu kenyamanan. Lalu habis itu apa yang dilakukan? Ya menunjukkan kapasitas kita. Kan nanti orang tua tuh nanya, adek kerjanya di mana? Kalau misalnya gini, aduh Pak, saya belum punya kerja tapi saya orangnya gigih Pak. Saya orangnya pekerja keras. Hak orang tua untuk memberi judgement bahwa hak calon mertua memberi judgement, ah saya nggak yakin sama orang ini, itu hak mereka. Yang jadi pertanyaan, kenapa tuh kitanya nggak bisa meyakinkan gitu. Makanya balik lagi, kalau buat saya pribadi, jangan memelas-melas agar orang tua menerima gitu calon mertua ya. Kalau saya tingkatin kapasitas diri, oke saya datang, Pak saya kondisinya gini, ini calon menantu Bapak, Bapak tertarik nggak? Bapak mau nggak? Gitu, jadi gitu. Nah sekarang yang tadi ya, kalau calon mertua kita nolak gimana? Yang harus ngobrol bukan kita maksa calon mertua, tapi calon pasangan kita harus meyakinkan ke orang tuanya masing-masing. Gitu loh. Kebayang nggak? Misalnya Zaki sama calonnya, ya calon mertuanya Zaki nggak yakin sama Zaki. Nah, si pasangan ini yang harus saya jelasin. Kita mah nggak usah melas-melas, Pak, ayo dong gitu. Karena nanti suatu saat ya, maksudnya kayak gini, ketika kita melas, terus akhirnya ada kekurangan yang terjadi, nanti orang tuanya gini, calon mertua kita bisa bilang gini, tuh kan apa? Nah itu berat banget itu. Tuh kan apa? Udah dibilangin dulu. Kita harus keluar statement dari pasangan kita sendiri. Saya yakin milih pasangan ini gitu. Dan saya siap jadi istrinya. Saya siap jadi suaminya. Biar nggak ada keluar lagi statement tuh kan itu. Gitu. Itu sih. Berat itu. Betul. Kan sangat berbahaya, kata-katanya kan, 3 huruf. Menjelaskan Tuh kan? banyak hal. Dan teman-teman ini menarik banget ya, apa namanya tadi tentang pola komunikasi sama orang tua itu dibahas di kelas PMIC waktu itu, dan itu saya baru Iya, dapat ya. juga di kelas itu menarik banget karena itu tadi kenapa kok kita sering nggak diterima gitu,
apa namanya, cara komunikasi kita, walaupun itu dari perasaan banget dalam tapi nggak diterima karena seringkali kita nggak mengajukan fakta yang bisa diterima oleh umum. Nah itu yang jadi fatal. Kita hanya menyampaikan apa yang kita rasa, sedangkan orang tua yang jadi lawan bicara itu nggak ngerasain itu, jadi nggak bisa terima. Makanya di PMIC diajarin. Nah terus ini sama pertanyaan sebelumnya juga, sama pertanyaan yang sudah saya sematkan ini, kan gimana itu ya sebagai cewek yang nggak punya banyak kenalan laki-laki. Nah, di PMIC juga ada tuh tricks and tipsnya buat nemuin pasangan, lewatnya apa aja nih sumber referensinya gitu kan. Nah, mungkin Iya, Kak Sofi boleh nih Masih ngasih ingat tahu. Masih Laki sih. masih ingat nggak? Apa aja Masih. coba? Apa aja yang perlu dilakukan kalau kita? Ya, waktu itu mulai dari grup WA SD, SMP, SMA. Coba dilihat ada nggak dulu yang ditaksir. Terus apa namanya, grup alumni kuliah juga ada nggak gitu. Banyak dari Iya, grup, iya. dari sosmed, banyak waktu itu Ya. ditawarin. Nah mungkin Kak Sufi boleh jelasin sekalian, kiranya ada kelas kapan lagi Kang ada kelas nih kira-kira teman-teman Oh bisa iya, barangkali kalau kelas pengen insya tahu. Allah bulan Maret ini juga akan dibuka teman-teman yang kelasnya. Sekarang lagi pendaftaran sih, pembukaan pendaftaran. Ya teman-teman kalau misalnya mau ikutan bisa ya. Insya Allah sebenarnya akan ditutup minggu hari Rabu besok nih penutupannya ya. Ya kalau mau ikut silakan gitu ya. Dan kebetulan ini juga lagi kerjasama sama teman-teman Ta'aruf Online sebagai supporting apps kita ya. Jadi after class sesama alumni nanti bisa kenalan di sana juga gitu ya. Ataupun mau di grupnya itu boleh. Nah, jadi sekarang gimana kalau kita nggak punya kenalan ya gitu ya ikhtiarnya. Pertama perlu diluruskan, calon itu bisa kenal bisa enggak? Ya nggak? Kan ada orang yang tiba-tiba nggak kenal datang gitu. Atau kita dikenalin sama teman kita nggak kenal datang. Jadi yang pertama nggak masalah ya gitu ya kalau bisa kenal atau nggak. Nah, ya poin penting tapi adalah gimana caranya mencari calonnya yang lebih banyak gitu kan. Nah, caranya gimana? Pertama tadi benar. Kita punya kontak nggak lingkungan kita yang pernah kita ketemu orang-orang di masa sekarang atau di masa lalu. Orang-orang di masa sekarang tuh ya kita lihat ke grup WhatsApp, grup Line gitu ya, grup Telegram. Yang kita kenal loh, jangan yang random, jangan misalnya di Telegram kita dimasukin grup investasi apa, terus wah ini orang-orangnya suka investasi. Belum tentu karena itu juga banyak yang terjebak seperti Anda ya. Tiba-tiba masuk grup. Jadi kita lihat di listnya, di list chatnya, di list anggotanya, siap ada nggak kira-kira orang yang mungkin ini menarik untuk jadi calon suami kita gitu. Perempuannya ini ya gitu ya, laki-laki mah jangan, calon istri carinya ini menarik gak buat jadi calon suami saya gitu, dia tuh di list boleh. Aduh gimana Kang kalau ngelis? Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Nah lalu setelah itu boleh lihat buku angkatan, buku SD, SMP, SMA dulu, misalnya ada temen TK playgroup, ini dia yang suka ngasih aku bekal kalau aku lupa, boleh silakan. Kepo cari Instagramnya sekarang, boleh silakan, nggak masalah. Nggak harus selalu yang udah kenal juga gitu. Yang penting adalah gini, kita melihat bahwa secara kepribadian dia orangnya bagus dan baik gitu sebagai calon suami. Boleh diajuin habis itu. Siapa yang ngajuinnya? Kalau berani ya diri sendiri. Kalau nggak berani pakai perantara boleh. Pakai partner boleh gitu. Kalau nggak ada lagi gimana? Pakai aplikasi kayak Ta'aruf Online. Ini menurut saya juga ini bisa dipakai kok gitu. Karena itu ikhtiar kita ya. Dan yang mau saya luruskan, dan ini juga diajarkan di kelas PMIC dari awal ya. Sebetulnya konsep perempuan menunggu itu udah nggak benar sebetulnya, konsep perempuan menunggu ya gitu. Karena saya nggak ngerti dari mana lahirnya, tapi dugaan kita ya, saya ngobrol sama istri adalah karena kita selalu dibiasakan mendapatkan cerita tentang putri yang menunggu pangeran berkuda putih. Sehingga di mana putri perempuannya nunggu gitu ya, suatu saat akan ada yang datang menjemput gitu ya. Nah, padahal konsepnya nggak gitu. Maksudnya dalam Islam, semua laki-laki berhak mencari perempuan yang menjadi istri dan ibu yang baik. Setiap perempuan juga berhak untuk mencari suami ataupun calon ayah yang baik. Itu haknya, kita nggak nunggu. Jadi ya boleh diperjuangkan kayak gitu, dicari. Nanti yang ngajuinnya siapa? Silakan cari metode yang paling nyaman buat teman-teman kayak gimana. Mau pakai perantara, mau robiah, mau pakai yang lain-lain silakan. Jadi gitu sebetulnya ya gitu. Jadi ya nggak harus yang kenal lama, nggak juga. Karena banyak cerita-cerita perempuan-perempuan yang akhirnya nikah bahkan nggak yang kenal. Poin yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana perempuan punya kapasitas yang baik sehingga kalau ada orang datang tuh menarik tuh, ini calon istri banget tuh, istri yang baik itu yang harus dibutuhkan. Nah ini nih bener nih, dari Kak Emma juga bilang nih, kenalan banyak tapi akhirnya nikah 3 bulan dari yang tadinya nggak kenal.
Masya Allah, alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman di PMIC juga ada diskon gede banget ya itu ya dengan kode spesial TOI, jadi bisa dimanfaatin teman-teman buat ikut. Saya sih merekomendasikan banget buat teman-teman apa namanya membekali diri dengan pranikah gitu ya. Terlepas teman-teman itu mau nikah dalam waktu dekat, belum mau menikah maupun masih dalam rangka belum menikah. Karena penting banget ilmu tadi. Banyak juga kok teman-teman kita yang di PMIC itu belum selesai kelas pun udah nikah karena memang mereka ternyata diprogramkan. Nah, mereka komitmen sebelum nikah mereka pengen belajar dulu. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum menikah di sini tahu ada kelas PMIC terus mungkin ada kenalannya yang mau nikah gitu, coba deh disaranin buat bisa belajar dulu kali aja itu jadi jariah juga kan nantinya kalau pas ada keluarga kemudian ada masalah dan lain-lain udah ada ilmunya. Insyaallah. Alhamdulillah. Yang udah nikah juga banyak yang ikut PMIC ya. Yang menarik tuh PMIC. Betul, dan yang udah pun, nikah ada yang ikut. Non muslim ada yang ikutan. Japri, saya mau belajar nikah. Ini. Saya mau ikutan dong, saya mau belajar nikah. Gak apa-apa saya bilang. Gitu boleh. Karena ada sekadang ikut ya, non muslim juga. Cuma kita sebenarnya basicnya Islam ya gitu. Habis juga ada juga yang ikut, misalnya duda atau janda juga ada yang ikut gitu. Jadi basicnya sebetulnya ya ini mah basic belajar ilmu pernikahan aja. Gitu dasar komprehensif secara komprehensif gitu. Baik, Insya Allah itu tadi obrolan cukup menarik karena juga keterbatasan waktu. Insya Allah nanti buat teman-teman semua yang pengen, iya seru banget. Nah keseruan ini bisa diulang nih di kelas PMIC karena pertemuannya juga banyak. Bayangin teman-teman kita investasi nggak seberapa tapi dapat ilmu banyak dan nagih sih, jujur nagih buat belajar terus dan terus karena memang makin kita tahu makin merasa bodoh juga. Jadi penting banget buat teman-teman itu coba aja deh. saya berani taruhan pasti nanti kayak oh iya ya saya belum tahu ini ya gitu pasti gitu udah pasti belajar itu pasti gitu terus gitu. Jadi buat teman-teman tetap semangat buat belajar. Saya dan tim mengucapkan jazakallahu khair untuk Kang Coki sudah bersama di malam hari ini, sudah bersedia berkenan sama teman-teman juga yang sudah hadir. Insya Allah semoga mendapatkan pahala ya dan juga keberkahan ilmu yang kita peroleh di malam hari ini. Dan tentunya teman-teman bahwa kita itu sekarang bukan memperjuangkan aplikasinya gitu. Perlu diketahui bahwa TOI ini aplikasi itu hanya bentuk perwujudan kasat mata. Sebenarnya kita itu masih memperjuangkan hal yang lebih penting, yaitu bagaimana seorang muslim itu kembali ke identitasnya, bahwa dia itu ada hukum tentang interaksi laki-laki dan perempuan. Itulah yang kita perjuangkan agar itu menjadi suatu hal yang umum dan bukan hal yang tabu lagi. Dan kelak semoga ketika ta'aruf itu bukan hal yang aneh gitu, tapi gimana kemarin ta'arufnya bukan lagi ditanya mana pacarnya. Nah itu yang kita perjuangkan. Jadi bentuknya mau itu nanti aplikasi, terus ada kelas konsultasi, ada PMIC. Nah itu ada bentuk kasat matanya aja. Jadi teman-teman silahkan berjuang dimanapun, nggak harus di TOI. Tapi yang jelas di TOI ini punya impian seperti itu. Itulah isu yang kita perjuangkan. Nah, kalau teman-teman mau ikut berjuang, ya TOI ini bukan punyanya foundernya, bukan punyanya bukan saya yang ada di timnya, tapi ini milik kita semua. Karena isu perjuangannya adalah milik kita kaum muslimin. Jadi tetap semangat, sebarkan pesan kebaikan ini ke lebih banyak lagi. Saya mengucapkan terima kasih banyak Kang Coki. Insyaallah sama Zaki dan teman-teman TOI juga ya. Senanglah kita diskusi malam mingguan begini kan. Ya. Insyaallah nanti kita diskusi lagi buat teman-teman yang pengen tahu lebih jauh tentang Kang Coki bisa nanti di IG-nya ya Kang ya. Langsung daftar juga boleh karena nanti Rabu jadi hari terakhir pendaftaran. Sayang banget kalau kelewatan. Kalau misal mau minta infonya terlebih dahulu juga ada CS-nya, nah nanti bisa lebih lengkap lagi. Insya Allah itu semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah disampaikan. Dan selamat istirahat teman-teman semua, jaga kesehatan selalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kang Coki, mohon maaf kalau ada candaan atau kata-kata saya yang kurang berkenan. Aman. Terima kasih teman-teman. Maaf juga saya bisa ada keceletot ya. Gitu. Cuma semua demi kenyamanan kita diskusi. Baik, kita mungkin tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Zaki pamit undur diri. Terima kasih banyak Kang Coki dan teman-teman semua. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live berikutnya.